Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru. Oke. Kita buka sama-sama Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Kita baru merayakan Natal dan seringkali kalau di dalam Natal kita merayakan kedatangan Kristus, kita kemudian ada malam kudus dan lain sebagainya. Dan seringkali kita hanya lewatin itu aja dan kemudian masuk di bulan Januari kita udah lupa apa yang kita baru rayakan. Dan banyak orang biasanya kalau udah masuk di Januari buat komitmen baru dalam Tuhan. Komitmen-komitmen ini dibuat di awal tahun dan biasanya semuanya akan merasa sanggup di bulan Januari aja. Makanya biasanya tempat-tempat olahraga atau gym itu penuhnya Januari, banyak member baru. Nanti Februari sampai Maret udah balik lagi normal. Semuanya udah lupa sama komitmen. Oke, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Perhatikan kalimat ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Saya paling tidak setuju kalau ayat ini dihotbahkan dan kemudian dimutilasi dan kemudian dikatakan pelimpahan itu berarti sesuatu yang terlihat, harta, jabatan, status, ketenaran. Bagi saya, kalau itu dimengerti secara itu, bagi saya itu adalah kerdil rohani. Saya paling gak suka sama orang-orang, apalagi pengajaran, apalagi kita ini pengertiannya kalau ikut Tuhan, semuanya yang terlihat ini jadi berkelimpahan. Bukan itu sebenarnya. Gak pernah dihotbahkan sama Yesus dan dia tidak pernah memberitahu tentang itu. Yang dia berikan kelimpahan itu di dalam hidup ini, di dalam sini, bukan di luar. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya ikut Tuhan nanti saya akan berkelimpahan. Kalau baca ayat ini, oh berarti saya nanti akan hidupnya mudah dan lain sebagainya. Bukan. Semua kena badai. Semua daripada kita kena badai. Selama kita hidup di dalam dunia, semuanya kena badai. Kenapa? Karena dunianya sudah jatuh. Dunianya gelap sudah. Semuanya gitu. Ya, jadi ada dua rumah, yang satu didirikan di atas pasir, satu lagi di atas batu. Dua-duanya kena badai. Yang di atas batu nggak akan goyah. Itu sebabnya kalau tidak mengerti pengertian firman Tuhan dengan benar, ketika ada badai, jadi ninggalin Tuhan, kecewa, nggak ucap syukur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada kelimpahan di dalam sini. Setiap kali kelimpahan itu hanya terjadi di luar saja, akhirnya kita menjadi pengelola yang tidak baik. Ya. Jadi apa sih kelimpahan di dalam? Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan. Itu di dalam kedewasaan rohani. Bahkan Petrus bilang begini, supaya kamu tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya saya selalu katakan orang Kristen itu gak sebanyak orang agama Kristen. Kalau belum ngopi lewat terus. Saya ulang pelan-pelan ya. Orang Kristen itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang agama Kristen. Orang agama Kristen banyak. Karena orang agama Kristen itu hanya melakukan tata ibadah, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan sama agama Kristen. Tetapi orang Kristen adalah pengikut Kristus. Ngerti isi hati Tuhan, gitu loh. Ketika ngerti isi hati Tuhan, akhirnya hidupnya berkelimpahan di dalam Tuhan. Yang terjadi adalah hal-hal yang indah terjadi dalam hidupnya dia. Itu maksud daripada kelimpahan. Ya. Nah, kita terusin ya, 2 Korintus 8 ayat 9, coba lihat. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wah, ini kedua ayat ini kalau digabungin terus dia ngajarinnya salah, wah udah bablas sudah. Kristus jadi miskin supaya saya jadi kaya, supaya saya punya kehidupan yang berkelimpahan. Terus wah dimutilasi ayatnya. Kemudian ngomonginnya semua tentang hal-hal yang terlihat. Jangan kejar hal-hal yang terlihat untuk diperlihatkan kepada orang lain. Percuma. Beberapa minggu lalu ada seorang kolektor Lego terbesar di Indonesia. Mungkin udah tahu, pernah nonton YouTube-nya. Koleksi sepatunya, saya nggak tahu, 1000 kali sepatunya. Dan mahal-mahal.
Saya kalau nonton, saya suka Lego, jadi kalau saya nonton dia punya Lego City yang dia bangun di basement di rumahnya, luar biasa memang. Dan dia pasti mengeluarkan uang itu MM-an lah, udah pasti lah. Buat Legonya aja. Lego City-nya luar biasa, koleksi sepatunya luar biasa gitu. Dan pasti ruangan tempat sepatunya ditaruh itu pasti asik 24 jam non-stop. Belum lagi koleksi-koleksi yang lain. Jersey-jersinya pemain bola lah, basket dan lain sebagainya. Di usia yang sangat muda, beberapa minggu yang lalu dia meninggal serangan jantung. Semuanya ketinggal. Saya suka nonton dia karena saya suka lihat koleksi-koleksinya luar biasa gitu. Ada ya orang sampai koleksi sampai seheboh itu gitu. Sampai dia bilang tempatnya itu the happy place gitu. Keren sih, keren banget gitu. Meninggal. Dan itu saya langsung merenung, iya ya Tuhan, kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Waktu datang kita dimandiin, dikeluarin dari rahim ibu, dimandikan, dikasih baju, diseka, dikasih baju. Nanti pas pergi, pas kita meninggalkan dunia ini, dimandiin lagi, dikasih baju lagi. Waktu datang dan waktu pergi kita bisa pilih baju kita, nggak bisa. Mana ada bayi bisa pilih, aku nggak suka warnanya ganti dong, nggak ada. Waktu meninggal juga gitu, makin serem kalau bisa ngomong. Jangan pakai jas ini dong, pulang kabur lah semuanya. Gak ada yang bisa ngomong, udah datang nggak berdaya, pulang nggak berdaya. Apapun yang kita akumulasi di dalam dunia ini, semuanya sebenarnya titipannya Tuhan untuk dikelola aja. Karena nggak ada satupun yang menjadi milik kita. Itu sebabnya karena kita bukan pemilik, harusnya kita hidupnya merdeka. Karena berarti kita nggak bisa kehilangan apa-apa, kan bukan pemilik. Jadi kalau ada orang bilang gini, aku kehilangan pekerjaan, sebenarnya enggak sih ya. Secara de facto-nya iyalah, mungkin secara de facto di dalam alam dunia iyalah mungkin. Tetapi kalau bagi saya prinsipnya gini, nggak apa-apa, tenang aja, kamu lagi dipindahkan ke musim yang lain. Karena pekerjaanmu mau diisi sama yang lain, udah tenang aja, Tuhan akan gantikan sesuatu yang baru. Saya kehilangan income, kehilangan penghasilan, nggak bisa. Sumbernya kan Tuhan. Tuhan memakai manusia, pekerjaan, usaha sebagai pipanya untuk memberkati kita secara finansial. Kalau pipanya tutup, sumbernya kan nggak pernah tutup. Jadi yang dikejar sumbernya, bukan pipanya. Jadi kalau pipa-pipa ketutup, ucap syukur aja, nggak apa-apa Tuhan. Bentar lagi Tuhan akan bukakan pipa-pipa yang lain. Karena kita melekat kepada sumbernya, bukan kepada pipanya. Gitu loh. Jadi mengerti akhirnya, ketika kita merasa kehilangan orang terdekat kita atau orang yang kita kasihi, meninggalkan kita terlebih dahulu. Nggak apa-apa, Tesalonika mengatakan apa? Janganlah berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Satu hari kala kita ketemu lagi kok sama mereka. Bahkan di dalam proses kemuliaan, glorification, kita dapat tubuh yang baru. Gak akan ada lagi penyakit, gak akan ada lagi duka, gak ada rumah sakit. Tadi saya parkir di depan ada rumah sakit, keren banget rumah sakitnya. Gak akan ada lagi tuh kayak gitu-gitu, gak ada. Gak akan ada lagi duka. Luar biasa. Jadi di dalam hidup yang sangat singkat ini, Mazmur mengatakan 70 kalau kuat 80 tahun. Ucap syukur aja. Karena nanti malu loh kalau kita udah di dalam kekekalan dan kita diperbolehkan untuk lihat hidup kita yang sekarang ini. Ya ampun, sekarang cuma segini kali. Kekekalan gak ada batasnya gitu. Kalau kita nanti lihat di hari-hari kita di mana kita hidup dan kita seringnya komplain dan lain sebagainya, kita rasa rugi sendiri nantinya. Karena apapun yang terjadi pasti ada masalah, nggak mungkin enggak. Selalu ada masalah gitu loh. Itu sebabnya ketika kita sekarang ya, kita kan baru masuk ke dalam sebuah tahun yang baru. Ujungnya aja nggak kelihatan. Tanggal 14 Februari juga kita nggak tahu siapa yang jadi presiden. Kita bisa mengira, ya. Jangan debat-debat ya. Kita kadang-kadang saya suka bingung lihat orang-orang debatnya lebih hebat daripada mereka debat di TV. Sampai lead group, ya ampun. Kalau udah mau pemilu semua jadi jagoan kan? Semuanya bilang ini, gue kenal orang dalam. Menurut gue paling hebat ya kayaknya semuanya. Tenang, hargai pendapat orang lain. Tanggal 14 Februari yang pilih presidennya Tuhan. Kita minta hikmat aja. Udah gak usah debat kusir. Orang punya pendapat hargain aja, udah. Gak usah maksain kehendak kita, nyantai aja. Saya suka kesel ngeliatin kayak gitu. Sampai saya di beberapa grup, saya adminnya, saya bilang tidak bahas politik ya. Gak ada yang bahas politik, saya hapus langsung. Udah nyantai aja, kita berteman aja, nyantai aja gitu. Nanti setelah tanggal 14, ya, saya sama teman-teman saya ya, nanti kumpul di rumah saya ya, baru kita buka-bukaan, kita pilih siapa, kita ketawa-ketawa aja abis itu, udah selesai. Udah kan udah pilih, udah usah ngapa-ngapain, ya kan? Nah, di ujung tahun ini, kita juga nggak tahu
Ini sama seperti ribuan tahun yang lalu waktu Abraham disuruh berangkat ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Alkitab mengatakan dia nggak tahu kota yang dia tujui. Coba lihat ya, Ibrani 11 ayat yang ke-8, coba lihat. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, perhatikan ini, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tuhan seringkali hanya kasih kita arah, ujungnya nggak sih? Itu sebabnya seringkali banyak orang karena mata jasmaninya melihat banyak hal ya, dalam hidupnya, komplain sama Tuhan. Jadi gini, yang kita perlu pahami gini, minta di tahun yang baru ini Tuhan bukakan mata rohani kita. Karena sampai kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan melihat Yesus secara fisik. Yang kita lihat masalah dari mata jasmani. Kalau mata rohaninya nggak kebuka, kita nggak akan hidup di dalam ucapan syukur, kita nggak akan hidup di dalam kemenangan, iman kita gugur akhirnya. Jadi analoginya begini, ada seorang bapak buta ya, diantar sama keluarganya ke panti jompo. Waktu sampai di panti jompo, dia digandeng sama petugas, mau diantar ke kamarnya. Waktu karena dia buta, jadi digandeng. Waktu lagi digandeng menuju kamarnya, petugasnya bilang gini sama si Om, kamarnya Om bagus banget Om. Kalau dibuka jendelanya depannya danau, terus temboknya tuh dicat warna pastel Om, bagus banget kamarnya Om. Selagi mereka jalan, tiba-tiba si Om bilang begini, oh iya ya bagus ya. Si petugasnya bilang gini, Om kan belum nyampe Om. Om belum bisa bilang bagus. Si Omnya bilang gini, mau nyampe atau enggak kan saya nggak bisa lihat. Kan saya buta. Saya bilang bagus berdasarkan penjelasan kamu. Saya lagi bayangin ini di pikiran saya, iya ya bagus ya gitu. Harusnya hari ini nih kita bilang begini, Tuhan terima kasih, masa depanku indah. Aku mengatakan ini walaupun aku nggak bisa lihat. Aku mengatakan ini berdasarkan janji-janji firman Tuhan. Aku percaya Tuhan. Nah itu sebabnya ketika kita mengerti ini, kita akan tahu beberapa level dalam hidup ini yang akhirnya Tuhan katakan itu iman terbesar. Level yang paling bawah itu adalah nggak lihat, nggak percaya. Nggak lihat, nggak percaya. Lumrah lah. Aku nggak lihat, nggak percaya. Ya udah. Kata Immanuel pertama kali yang keluar itu, kata Immanuel itu diberikan kepada Raja Ahaz sama Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Yesus lahir di bumi. Raja Ahaz, ya, raja daripada kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, dikepung nih sama beberapa kerajaan. Dikepung, dia kebingungan. Dia meminta pertolongan. Datanglah Nabi Yesaya, Raja, udah tenang aja, gak usah takut. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menolong dan lain sebagainya. Dia bilang gini, gak mau karena dia gak lihat. Yang dia lihat di depannya dia adalah seorang Raja Asyur datang kepada dia menawarkan pertolongan. Udah gue aja yang nolong deh, tapi kalau gue tolong gue minta upeti dari lo, gue minta uang. Alhasil yang terjadi, Raja Ahaz mengiyakan dia. Dan negara atau kerajaan Yehuda itu dijajah secara ekonomi. Bahkan anaknya Hizkia itu dikepung sama tentara Asyur 185.000. Untung Tuhan sudah membuat janji dengan Daud, moyangnya dia, yang udah meninggal 300 tahun setelah itu, bahwa aku akan meluputkan kerajaan dan keturunanmu. Dijaga sama Tuhan. Tapi hampir aja direbut gara-gara ulah bapaknya. Nah, waktu Yesaya ngasih tahu dia, ini kan luar biasa banget, ada sebuah nubuatan dikasih tahu, nggak percaya lu dia. Coba lihat ya, Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yesaya 7 ayat 14. Ini kan ayat ini kan sering kita baca, apalagi kalau lagi Natal gitu ya. Karena kata Immanuel pertama kali keluar tuh di sini. Ini nubuatannya dibilang ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda bahwa dia ini adalah Tuhan yang akan menyertai, menolong kamu gitu loh. Sesungguhnya seorang perempuan muda nanti ya, kalau saya bisa tambahkan kalimatnya,
600 tahun lagi dari sekarang, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan menamakan namanya Immanuel. Tuhan menjelma jadi manusia. Ini Tuhan dahsyat banget. Dia akan datang menebus manusia. Ini pertama kali loh. Kata Immanuel disodorkan kepada seorang raja namanya Ahas. Gak percaya? Gak percaya? Gak lihat? Gak percaya? Level di atasnya. Udah lihat, tapi gak percaya juga. Ada nggak? Oh ada. Udah lihat tapi nggak percaya. Terjadi sama siapa? Penjaga kubur Yesus. Coba lihat Matius pasal yang ke-28 ayat 2 sampai 4. Matius 28 ayat 2 sampai 4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka melihat proses di mana Yesus bangkit. Terus mereka ngadu sama mahkamah agama. Bos, benar-benar dia tuh adalah benar-benar anak Allah, bos. Kita lihat dia bangkit dari kematiannya. Mahkamah agama bilang apa? Bingung dong? Mereka bilang begini di ayat ke-13. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Udah lihat, nggak percaya. Bahkan mungkin mereka mengeluarkan sebuah berita hoax, dan itu katanya Alkitab dipercaya sampai hari ini. Itu sebabnya bangsa Israel dan bangsa Yahudi sampai hari ini, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, nggak sampai 5% percaya Yesus. Nggak sampai 5% percaya Yesus. Bahkan mereka masih melakukan Taurat dan lain sebagainya. Ya. Tahun lalu, saya lupa ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya terakhir ke sana di kota Nazaret. Itu Sabat masih dilakukan seperti zaman perjanjian lama. Sampai-sampai ada seorang Yahudi mau nyalahin AC di dalam rumah aja, ya, karena panas banget waktu itu ya. Dia keluar, dia cari temennya untuk mencet tombol remote AC. Kenapa? Kenapa nggak boleh pencet hari Sabat? Kan gila. Terus nanti malam kalau kedinginan, dia cari lagi temannya keluar. Kalau matiin dong, mencet tombol aja nggak mau. Karena apa? Sabat. Kalau masuk ke dalam lift di hari Sabat, itu semua tombol lantai nyala semua. Karena mereka nggak boleh pencet. Itu dianggap sebuah pekerjaan. Jadi malah diam aja udah di situ. Itu masih dilakukan sampai hari ini. Orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan sedikit. Mereka masih baca Taurat. Dan itu terjadi sampai hari ini. Gara-gara ini dibohongin gitu. Nah akhirnya para mahkamah agama, ahli Taurat ini, imam-imam ini, akhirnya banyak yang bertobat sih. Setelah mereka ngalamin yang namanya Yesus gitu loh. Di Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat ke-7 dikatakan begini. Kisah Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Setelah itu, setelah Yesus bangkit dan lain sebagainya, banyak sih yang ngalamin Yesus akhirnya. Nggak lihat, nggak percaya. Udah lihat, tidak percaya. Level di atasnya, lihat dan mulai percaya. Itu siapa? Thomas. Makanya di Yohanes 20 ayat yang ke-29 dikatakan begini. Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, makanya kamu percaya. Kan Thomas bingung. Thomas kan ragu-ragu. Dia nggak percaya. Masa sih dia bangkit? Yesus datang, dikasih lihat, ini loh, ini aku. Terus dia keluarin kalimat ini. Dia bilang, karena kamu telah lihat, kamu percaya. Dia tutup dengan kalimat ini. Dan kalimat ini untuk kita semua. Dia katakan begini, berbahagialah. Ini level paling tinggi. Berbahagialah, itu bahasa aslinya makarios, adalah kata yang artinya diberkati. Diberkatilah kita semua yang ada di dalam ruangan ini, yang tidak melihat namun percaya. Itu level paling tinggi. Kenapa? Kita nggak lihat Yesus secara fisik, tetapi kita percaya sama firman kebenaran Tuhan. Dan itu Tuhan akan terus buktikan bahwa Dia ada, Dia hadir, dan bahkan kesaksian kita ketika kita sharing, kita semuanya punya benang merah. Iya, yang mirip-mirip. Kenapa? Karena Bapaknya satu.
kondisi masalahnya ya beda-beda. Cuman jawabannya mirip-mirip semuanya, karena bapaknya satu. Itu sebabnya saya selalu katakan sama jemaat-jemaat, yuk aktifkan imannya. Jangan dikit-dikit minta doa. Gak apa-apa saling mendoakan, saya juga butuh didoakan. Cuman jangan dikit-dikit, Pak doain dong Pak. Kenapa? Anak saya mau kuliah. Pak tolong doain dong Pak. Kenapa? Anak saya biar terjodoh. Pak tolong doain dong Pak. Buat apa? Saya juga bingung, terserah Bapak aja. Lama-lama saya charge ya. Udah kayak dukun tuh gak lama-lama. Mau boarding di airport. Ya ampun Tuhan Yesus. Makanya saya sekarang pakai topi, pakai masker ya udah. Udah pakai topi nih ya, nggak pakai masker sih. Iya Pak, Pak Billy ya, shalom Pak. Mau boarding dikit lagi tuh orang udah tinggal lihat boarding pass. Boleh doain nggak? Di mana Pak? Di sini Pak. Di sini. Ini mau boarding loh. 3 orang lagi tuh saya udah tinggal kasih boarding pass. Kita melipir dong. Doa lagi situ. Terjadilah kebangunan rohani kecil-kecilan di situ, orang lagi boarding, orang ngeliatin semua ini. Ya udahlah saya doain lah di situ. Tolong doain kami dan keluarga kami Pak. Terus saya tanya kebutuhannya apa? Terserah Bapak aja. Kenapa nggak nanti aja sih gitu? Makanya ya, kita nih punya di dalam kita, di kitab Roma tuh dikatakan kita punya roh yang membangkitkan Kristus dari kematian, ada di dalam setiap kita. Jangan putuskan nama Tuhan. Jangan berpikir orang yang berdiri di sini adalah orang yang paling dekat sama Tuhan. No. Ada kemungkinan yang duduk di situ malah, karena yang lihat kan Tuhan, bukan manusia. Ada kemungkinan yang berdiri di sini dosanya ya ketahuan aja. Jadi jangan putuskan hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu bukan mediator, mediatornya Yesus. Saya hanya penyampai kabar baik aja, that's it. Kita punya Bapak sama loh, Bapak yang sembuhin saya dari kanker tahun 2019 adalah Bapak yang sama juga menyembuhkan siapa yang sedang sakit. Jadi aktifkan imannya. Itu sebabnya Matius 8 coba lihat ya. Ayat 5 mengatakan begini. Ayat 5 dan seterusnya ya. Matius 8 ayat 5 mengatakan begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, perhatikan kalimat ini, aku akan datang menyembuhkan dia. Jadi secara fisik aku akan datang ke sana. Perwiranya ngomong apa? Ini bukan orang Yahudi, orang Romawi dia lagi. Perwiranya ngomong gini, Tuhan aku gak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Wow. Katakan saja firman-Mu, aku udah percaya. Yesusnya gak usah hadir. Itu sebabnya ayat 10 Yesus mengatakan begini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dan ayat 13, Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang apa? Engkau percaya. Nggak lihat, namun percaya. Itu level paling tinggi. Makanya Yesus katakan, aku heran lihat orang kayak gitu. Dia heran lihat kita hari ini. Karena walaupun kita nggak lihat dia secara fisik, kita percaya. Dia akan terus dan makin menyatakan kuasa mujizat dalam hidup kita. Engkau membutuhkan pemulihan, engkau membutuhkan mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Justru dia akan nyatakan terjadi sesuai dengan iman. Orang yang mulai mata rohaninya terbuka, dia akan mulai lihat hal-hal kecil dalam hidupnya, dan dia akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan bukain mata rohaninya. Hal-hal yang tadinya dia nggak lihat, dia akhirnya lihat kebaikan Tuhan di sekelilingnya. Karena seringkali mata kita tertuju kepada masalah, kepada apapun yang terjadi di dalam dunia ini, hal kecil kita nggak lihat. Ada pemain biola namanya Joshua Bell. Dia kalau konser itu bisa jutaan harganya. Dia ada di sebuah kota besar di Amerika dan kemudian malam harinya kan ada konser, pagi-pagi dia iseng pakai kopi. Kemudian dia masuk ke dalam stasiun MRT, stasiun subway, kereta bawah tanah. Dia pakai topi, dia main biolanya di situ. Biolanya dia tuh banyak orang menonton dia bukan karena dia jago aja, tapi biolanya dari tahun 1700.
Jadi biolanya sendiri aja mahalnya minta ampun. Bisa kalau dihargai itu katanya bisa puluhan M biolanya. Jadi dia main pakai topi, iseng aja dia main di stasiun kereta di bawah tanah. Ribuan orang lewat lalu lalang di depannya dia, naik kereta, turun kereta dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mengenali dia. Dia ngeliatin, terus dia sempat ngomong lagi main Joshua Bell. Joshua ngangguk-ngangguk iya. Dia berdiri di situ. Dia nonton konser gratis 45 menit. Sementara orang lain pada lalu lalang. Terakhir dia cuma kasih uang $20. Tip. Karena dia nggak bisa bayar untuk nonton konser jutaan. Seringkali kita nggak sadar Tuhan hadir, padahal dia selalu ada. Dia selalu ada, dia selalu hadir. Jadi itu sebabnya bilang sama Tuhan, bukakan mata rohani, bukain mata rohani kita hari ini. Ada sebuah kisah seorang drummer, mungkin kalau yang musisi tahu, ada grup namanya Dream Theater, berkali-kali datang di Indonesia, salah satu grup favorit saya. Drummernya namanya Mike Portnoy, jago main drum. Waktu dia lagi duduk di bangku SMA, gurunya bilang begini sama dia, ada sebuah pelajaran penting, dia bilang, nanti pas kamu pulang, kamu coba lihat keluargamu dan kamu coba bilang sama mereka dan kasih tahu sama mereka dan hargai mereka, dan kamu nyatakan dalam hidupmu bahwa mereka itu yang terindah yang terjadi sama hidupmu. Mulai buka matamu, dia bilang, hargai orang-orang yang di sekitarmu, mulai lihat hal-hal kecil, katanya. Dia lagi duduk di bangku SMA, dia pulang seperti biasa, diajak main sama temannya. Mike, ayo main gitu. Mike yang keluar, dia tiba-tiba ingat sama kata-kata gurunya. Dia masuk ke dalam rumah, dia peluk mamanya. Dia bilang, Mom, I love you. Mamanya bingung karena nggak biasa-biasanya anaknya ngomong I love you sama mama. Dia main. Siang hari itu mamanya pergi, ada urusan kerjaan, pergi keluar kota naik pesawat. Pesawatnya jatuh, mamanya meninggal. Hari ini kalau si Mike itu dia lagi ingat tentang hari itu, dia selalu katakan begini, sampai hari ini saya tetap sedih, kangen sama mama saya. Tapi saya nggak pernah lupa dan saya sangat mengucap syukur bahwa guru saya kasih tahu sama saya, hargai orang-orang yang ada di sekitar, karena mereka adalah pemberian Tuhan dalam hidupmu. Jadi akhirnya kita lihat hal-hal kecil yang kita tadinya nggak lihat, karena mata rohani mulai kebuka. Ada seorang ibu, dia komplain sama suaminya, dia bilang, itu tetangga ya, baju belum bersih dijemur. Lihat tuh tetangga. Besoknya dia komplain lagi, tuh lihat tuh, itu tetangga nggak ngerti cara cuci baju, masa baju kotor dan dijemur gitu. Tiba-tiba di hari ketiga ibunya bilang gini, nah gini dong, baju bersih baru dijemur. Tiba-tiba suaminya bilang begini, saya mohon maaf sayang, baru hari ini aku sempat bersihkan jendela rumah kita. Jadi yang kotor bukan baju tetangga, yang kotor jendela rumahnya. Seringkali jendela mata kita kotor, kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan, kita nggak bisa lihat kebaikan orang lain, karena dikotori dengan semua yang ada di dalam sampah di dalam situ. Saya percaya di tahun yang indah ini Tuhan akan mempertemukan kita juga dengan orang yang tepat. Ribuan tahun setelah yang tadi kita baca ayat tentang Abraham, dari tempat yang serupa, Abraham itu berangkat dari kota namanya Ur, Mesopotamia, Irak sekarang. Ada beberapa Majus berangkat dari daerah situ juga, ada kemungkinan dari Persia itu 11-12, Persia itu berarti Irak, jaraknya 2000 kilo. Mereka berangkat sejauh itu, tujuannya ke Bethlehem. Alkitab mencatat di Matius pasal yang kedua, mereka tuh nggak tahu mereka harus ke Bethlehem. Mereka pergi ke Yerusalem, nanya sama Raja Herodes, di manakah raja yang baru dilahirkan itu. Mereka berangkat dengan mata rohani. Mereka dipertemukan sama Herodes, walaupun Herodes jahat, Tuhan membawa kebaikan dalam hidup mereka. Sehingga Herodes memanggil para ahli Taurat untuk membuka gulungan kitab-kitab nubuatan, dan keluarlah ayat dari Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Ya bos, betul bos, lahir di dekat sini 9 kilo dari situ, di Bethlehem. Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat untuk membawa kita kepada tujuan-tujuan hidupnya. Saya waktu lagi sakit di rumah sakit, dokter masuk ke kamar saya, dia bilang, Pak, Bapak besok akan di kemo,
dan tubuh Bapak akan hancur, dan siap-siap seluruh mulut Bapak akan penuh dengan sariawan. Bapak nggak bisa makan. Di hari dokter bilang begitu, besoknya, ini di Singapura, besoknya istri saya lagi keluar dari rumah sakit mau beli makanan. Dia keluar, dia lagi mau beli makanan, ketemu sama temennya dia. Kok bisa gitu? Persis ketemu. Istri saya namanya Dewi. Gap, ngapain lu di sini? Gue lagi ngajarin suami gue lagi berobat gini dia curhat lah tentang saya. Ya ampun, aduh kasihan banget Gap gitu. Ya gini. Terus tiba-tiba ditanya, dia lagi dalam proses kayak apa sekarang gitu. Dia baru pergi kemo, kemarin dokternya istri saya cerita. Dokternya kemarin baru bilang bahwa dia akan sariawan segala macam, doain ya, ngomong gitu. Tiba-tiba tuh orang bilang apa? Gap, gue punya produk namanya oral drops. Saya bukan promosi ya, dan saya tidak di-endorse, tidak apa-apa. Ada oral drops. Ini kalau misalnya ditetesin di kumur-kumur, karena waktu itu saya nggak boleh gosok gigi. Kenapa saya nggak boleh gosok gigi? Karena kalau gosok gigi sampai berdarah, darahnya nggak bisa stop, karena trombositnya nggak ada. Di dalam komponen darah tuh ada darah merah, ada trombosit, ada leukosit darah putih. Tiga-tiga ini jeblok, nggak ada. Kalau orang kena demam berdarah, itu pendarahan di dalam. Karena trombositnya jeblok, pendarahannya nggak bisa stop. Trombosit itu tugasnya untuk nyetop pendarahan gitu. Jadi saya nggak boleh gosok gigi, bolehnya kumur-kumur aja. Karena kalau sampai berdarah gusinya nggak bisa stop tuh darahnya, bocor keluar terus. Nah akhirnya dia bilang begini, saya punya oral drops, kasih sama dia, suruh dia kumur-kumur pakai ini. Ini antibakteri dan ini bagus banget. Mudah-mudahan membantu dia. Kasih, dibawa pulang, dikasih gratis ya. Besoknya saya langsung pakai. Dari hari itu ya, tahun 2019 sampai hari ini nih, saya pakai terus setiap hari sampai hari ini. Saya tidak pernah sariawan. Dokternya bingung, karena semua pasien dia pasti sariawan, karena kemo tuh keras obatnya. Udah pasti mulutnya kebakar semua gitu. Bukan cuma satu sariawannya, seluruh mulut. Jadi besoknya dokternya datang. Setelah beberapa hari, ada sariawan? Oh ada. Dia keluar. Besok datang lagi. Udah ada sariawannya? Belum. Dia makin bingung. Udah. Ini profesor soalnya, ketua hematologi Singapura General Hospital. Pasiennya banyak banget, jam terbangnya tinggi banget. Datang lagi. Gimana? Udah ada hari ini sariawan? Belum. Besok datang lagi. Belum ada. Dia nggak percaya. Buka mulutnya. Dia center. Kok nggak ada? Ya jangan sampai ada lah. Dia tanya, ada apa? Pakai apaan? Saya kasih dulu. Saya dikasih teman saya. Ini luar biasa. Dia bilang begini sama saya, kamu pasien pertama selama karir saya jadi dokter yang tidak ada sariawan. Karena nggak ada sariawan, saya makannya lahap banget. Karena saya makannya lahap banget, bisa sampai beberapa porsi sehari. Itu yang membantu pemulihan saya. Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, di dalam musim yang tepat, di dalam kesempatan yang tepat untuk membawa kita kepada tujuan. Jadi buka mata rohanimu hari ini. Percaya kepada kebaikan, mujizat dan pertolongan penyertaan Tuhan. Dia akan tuntun kita sampai ke tujuan dengan selamat. Dan di selama perjalanan itu, dia pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kalau sampai ada orang nyebelin dalam hidup kita, jangan didoain mati. Itu orangnya, itu juga berarti orang itu tepat. Kenapa? Untuk mengubahkan kita. Amin. Untuk mengubahkan kita, bukan untuk dia, untuk mengubahkan kita. Jangan didoain mati. Teman saya bilang gini, Bill, gue seneng banget. Waktu itu pas lagi COVID, teman gue nyebelin masuk ICU, gue seneng banget. Udah gitu dia pakai ventilator, oh gue makin seneng Bill. Gue udah nungguin hari deh. Lu tau gak apa yang terjadi? Dia sembuh Bill. Dia sembuh, dia keluar dari rumah sakit hari ini makin gemuk, makin nyebelin Bill. Aduh kenapa sih orang-orang baik Tuhan panggil, orang-orang kayak dia hidup semua Bill. Orang nyebelin jangan didoain mati. Paulus bilang ada duri yang menggocok aku sampai 3 kali dia berdoakan yang kata Tuhan. Terus dia bilang apa? Di dalam kelemahanku kuasamu nyata Tuhan.
Siapapun yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, Tuhan punya maksud buat hidup kita. Amin. Masuk dalam tahun yang baru, buka mata rohanimu. Doa saya mujizat pemulihan sudah disiapkan sama Tuhan, terjadi sesuai dengan iman. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini. Firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Kami percaya Firman Tuhan akan membawa kemerdekaan dalam hidup kami. Aku berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Aku berdoa ada mujizat pemulihan yang mereka butuhkan dan mereka akan terima di tahun ini karena mereka percaya walaupun mereka tidak lihat. Itu sebabnya Tuhan, kami berjalan dengan mata rohani. Kami tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami gak usah minta-minta lagi kesembuhan karena kesembuhan sudah diberikan ribuan tahun yang lalu. Hari ini kami mengucap syukur dan dengan iman kami mengatakan kami sudah sembuh. Kami sudah terima. Hari ini kami taat bukan untuk dilayakkan, kami taat karena kami sudah dilayakkan. Karena sudah selesai karya Tuhan di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan kami mengucap syukur buat kasih karunia, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami terima yang terbaik dan itu sebabnya kami bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.